Pantai Indah Kapuk atau yang lebih dikenal sebagai PIK adalah salah satu kawasan yang berkembang di Jakarta Utara. Dengan berbagai destinasi wisata modern, mulai dari pantai buatan, pusat kuliner, hingga tempat rekreasi keluarga, Pantai Indah Kapuk selalu menarik perhatian para wisatawan. Namun, siapa sangka, di balik gemerlapnya kawasan ini, terdapat sebuah tempat yang memberikan ketenangan dan suasana spiritual. Salah satunya adalah Taman Doa Our Lady of Akita. Sebuah taman doa yang menjadi tempat kedamaian bagi mereka yang ingin menepi sejenak dari kesibukan kota. Di sini, pengunjung dapat menemukan keheningan, berdoa, dan menikmati suasana alam yang asri. Pada mulanya, di area ini telah berdiri sebuah taman doa yang lokasinya masih sekitaran Pantai Indah Kapuk. Melihat semakin banyaknya orang yang membutuhkan tempat untuk berziarah dan berdoa, maka dibangunlah Taman Doa Our Lady of Akita. Taman Doa Our Lady of Akita tidak hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga untuk mengenang peristiwa ilahi patung Bunda Maria meneteskan air mata sebanyak 101 kali yang terjadi di Akita, Jepang, yang dimana mukjizat ini menjadi peristiwa penting bagi umat Katolik. Dengan mengangkat tema bangunan yang unik, tempat ini menjadi ruang bagi siapa saja yang mencari ketenangan batin, memanjatkan doa, dan menikmati suasana yang penuh kedamaian. Saya Edison Jingga sebagai Ketua Yayasan dari pengelola di Taman Doa Our Lady of Akita PIK 2. Tempat ini kita awal mulanya kita mendirikan satu taman doa yang dinamakan Taman Doa Hati Tersuci Maria yang tidak jauh dari sini. Nah, karena melihat bahwa ada kebutuhan banyak orang juga ingin berziarah ya. Akhirnya kami mengambil satu lokasi di sini yang diberikan oleh developer untuk membuat suatu taman doa yang baru. Nah, kami mulai mencari mana yang lebih cocok, dikarenakan di daerah sini adalah diberi nama Osaka dengan nama berbau Jepang ya. Jadi akhirnya kami carilah yang berkaitan dengan Jepang. Nah, akhirnya memang di Jepang ada satu kota namanya kota Akita. Di sana ada satu gereja yang sangat terkenal juga, yang seperti digambar di sana itu ya. Ada gerejanya. Nah, akhirnya kami membuatlah gereja yang sama dengan seperti yang di Akita, Jepang itu. Jadi dan terkenal dengan nama Our Lady of Akita, yaitu Bunda Maria dari Akita. Nah, itu juga sejarahnya cukup panjang, di mana Bunda Maria pernah meneteskan air mata sebanyak 101 kali. Ada sejarahnya, ada suatu perjalanan merupakan suatu mujizat bagi umat Katolik ya. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk membuat dengan tema dan bentuk yang sama gitu. Bedanya di sini adalah punya suatu ciri khas bergaya model Jepang itu. Jadi sangat tipikal sekali dan sangat unik karena lebih ke arah modelnya Jepang ya. Biasanya kan tempat lain lebih klasik ya, mungkin sesuai daerah setempat. Kalau di Jawa agak kejawaan, misalnya kita lihat ke Manado mungkin juga gayanya sesuai dengan sana. Cuma ini kita ambil memang sangat unik, tipenya modelnya Jepang gitu.
Taman Doa Our Lady of Akita kini menjadi tempat yang banyak dikunjungi oleh umat Katolik untuk berdoa dan berziarah. Taman Doa Our Lady of Akita ini menawarkan pemandangan yang memanjakan mata karena konsep dalam dan luar bangunannya yang mirip dengan suasana lingkungan di Jepang. Oh enggak, kalau di sini semuanya tidak ada yang bayar, semua gratis. Semua kita sediakan. Nah, hanya kalau ada peziarah yang datang, umat yang datang, mereka sesuka hati, sukarela saja. Mau donasi boleh, tidak juga nggak apa-apa. Karena ini adalah fasilitas di mana kami mengharapkan semua orang yang datang ke sini boleh mendapat sesuatu yang lebih, ya. Dilengkapi dengan fasilitas untuk berdoa, para pengunjung dapat merasakan suasana penuh damai sambil merenungkan makna hidup dan memperdalam iman, baik secara pribadi maupun bersama keluarga. Di sini kami ada kapel, ya, sebagai pusat kami ini. Di kapel di belakang ini ada sakramen Maha Kudus juga kita pentatahan. Terus di samping kanan ada patung Bunda Maria dan patung Santo Yosef, itu persis sekali dengan apa yang di Akita Jepang. Nah, kami buat pun dari Jepang itu aslinya. Nah, kalau sebelah kanan itu ada patung, ada Tuhan Yesus Kerahiman Ilahi, ada patung Santo Antonius Padua dan Santo Peregrimus. Jadi dan sedangkan di luar ada taman, sebelah kiri kita ada Jalan Salib. Jalan Salibnya pun kami buat persis seperti yang di Akita Jepang. Bentuknya, modelnya sama. Ya. Dan selain taman-taman dan ada juga toko rohani, kafe sedikit kami. Jadi satu kesatuan di lokasi ini. Taman Doa Our Lady of Akita bukan hanya menjadi tempat doa dan ziarah, tetapi juga menghadirkan fasilitas yang memungkinkan umat Katolik untuk merasakan pengalaman spiritual yang lebih mendalam. Selain ruang doa yang hening dan hikmat, taman doa ini juga menyediakan fasilitas jalan salib yang dirancang serupa dengan yang ada di Gereja Our Lady of Akita, Jepang. Tentunya di dalam kapel ini, di lokasi ini semua bisa digunakan untuk berdoa. Kalau di kapel kita ada misa rutin setiap hari Selasa, Kamis, sama Jumat pertama pada jam 18 sore. Kalau hari Minggu pada jam 11 siang. Setiap itu yang rutin. Yang nggak rutin adalah setiap waktu banyak penziarah yang datang, mereka misa sendiri dengan rombongan sendiri dan pastor-pastor sendiri, mereka adakan misa yang secara tidak rutin itu, ya kan. Nah, kalau di kiri sebelah kanan kan ada patung Maria, itu bisa doa rosario, banyak sekali orang dulu sudah itu doa rosario. Sebelah kiri juga sama, ada Antonius Padua, terkenal kalau di gereja Katolik terkenal dengan sebagai kalau kita kehilangan sesuatu, kita berdoa kepada Santo Antonius, biasanya sering dikabulkan. Sedangkan yang Peregrimus itu adalah santo yang sangat banyak orang sembuh karena penyakit kanker. Jadi berdoa. Kalau di luar adalah tempat doa untuk Jalan Salib.
Saya Lisa dari Cengkareng. Saya Dona dari Grisenda. Biasa kan kita ke gereja Regina Coeli, jadi suka diumumin kalau ada misa Jumat pertama kan biasanya di sini. Jadi memang ya suka kesini aja. Iya sih, buat foto-foto juga ya, soalnya tempatnya bagus gitu ya, unik gitu. Iya, tempat berdoa juga sih ya. Kalau saya sih udah beberapa kali sih. Kalau pas lagi ada acara gereja juga. Oh, pertama kali lihat pasti lihat tempatnya bagus ya. Terus kayaknya adem tempatnya. Biasa sih ikut misa sih. Biasa ikut misa di sini. Selain buat foto-foto ya ikut misa. Iya, unik ya, menarik ya. Terus ditambah di dalam itu dia kayak ada penjelasan sejarah kenapa ini Lady Akita dibangun berdasarkan Lady Akita gitu. Iya, semoga kedepannya semakin banyak ya dari tempat-tempat wisata rohani seperti ini gitu. Jadi selain bisa buat berdoa juga bisa buat ya semakin banyak orang yang tahu juga tempat sini. Jadi makin banyak umat yang kesini juga buat berdoa. Tidak hanya didatangi oleh masyarakat sekitar saja, namun Taman Doa Our Lady of Akita Pantai Indah Kapuk juga banyak didatangi oleh umat dan pengunjung dari luar daerah, bahkan warga luar negeri dan komunitas umat Katolik. Kalau sangat variasi ya dari sini, banyak makan dari daerah-daerah juga sering datang. Kita dari Bandung banyak. Kalau sekitar sini, Tangerang, Bekasi, Jakarta sih udah tidak dihitung lah ya banyak. Tapi kalau dari Bandung, Kalimantan, Sulawesi, dari Irian juga banyak, Sumatera juga banyak. Bahkan pernah rombongan dari Filipina, dari Sabah, Malaysia juga, Kuala Lumpur juga sering berapa kali mereka datang. Bahkan ada juga yang dari Tiongkok juga pernah datang satu rombongan. Jadi tempat ini sangat boleh dibilang tanda kutip dikenal orang karena ada keunikannya sendiri. Ya kalau saat ini tidak ada, tapi kalau setiap waktu itu banyak komunitas-komunitas yang datang. Ya mereka biasanya datang berdoa berbareng atau mereka mengadakan misa sendiri gitu dari komunitas-komunitas yang dari di luar tempat ini. Biasanya mereka mereka meminta waktu dulu supaya kita jadwalkan supaya tidak bentrok ya jadwalnya ya. Gitu. Kalau kegiatan istimewa itu di Katolik itu ada hari-hari besar tertentu ya. Seperti yang tadi saya katakan, yaitu hari bulan Mei itu kan bulan Maria. Jadi itu hari besar buat ini. Biasanya umat-umat Katolik berziarah ke tempat-tempat Gua Maria, tempat gereja untuk berdoa Rosario juga. Nah, bulan Oktober ini adalah bulan Rosario. Biasanya umat Katolik juga berkumpul berziarah ke Gua Maria maupun ke tempat gereja-gereja untuk berdoa bersama ke Rosario. Seperti halnya kita lakukan khusus pada hari ini, sore ini nanti untuk perarakan. Dan ini yang pertama kali untuk perarakan dari Taman Doa Hati Tersuci Maria ke Taman Doa Our Lady of Akita. Dengan prosesi lilin, jadi suasananya akan sangat lebih berbeda ya. Tak jauh dari Taman Doa Our Lady of Akita, terdapat Taman Doa Hati Tersuci Maria. Taman doa ini adalah tempat yang tenang bagi para peziarah dan umat untuk berdoa dan merenung. Dengan suasana yang damai dan indah, taman ini mengundang siapa saja untuk merasakan kedekatan spiritual di tengah keheningan alam. Saya Marcelina Mulyawati,
Saya sebagai Ketua Panitia Taman Doa Hati Tersuci Maria. Tempat ini adalah Taman Doa Hati Tersuci Maria yang mana diresmikan oleh Bapak Uskup Kardinal Ignatius Suharyo pada tanggal 5 Mei 2023. Konsep ini adalah sebenarnya taman doa ya untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Saya Romo Alexius Widianto dari Projo Kuskupan Agung Jakarta dan saya pastor paroki di Regina Coeli, Pantai Indah Kapuk. Kegiatan hari ini sehubungan dengan tradisi dari gereja yang menjadikan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Nah, kebetulan karena ini tanggal 1 Oktober, maka kita mengawalinya untuk dapat lebih menggiatkan kembali devosi kita kepada Bunda Maria. Rangkaian acara pada hari ini dimulai dengan ibadat di Taman Doa Hati Tersuci Maria. Lalu kemudian kita mengadakan prosesi atau arak-arakan lilin sampai kepada Kapel Akita yang jaraknya kira-kira 1,8 km. Dan itu sungguh membuat kita merasa gembira. Dalam rangka bulan Rosario yang penuh berkah, Taman Doa Hati Tersuci Maria menggelar perarakan patung Bunda Maria, sebuah tradisi yang syarat makna bagi umat Katolik. Dengan penuh hikmat, patung Bunda Maria diarak dari Taman Doa Bunda Hati Tersuci Maria hingga sampai mengelilingi area Kapel Our Lady of Akita. Diiringi doa Rosario bersama yang dipanjatkan dengan hati yang tulus. Nama saya Ana. Nama saya Shanli. Dan saya Natalia. Kami dari lingkungan Santa Clara di wilayah 5 Fransiskus Assisi di Paroki Pantai Indah Kapuk. Kita sangat excited ya, karena ini baru pertama kali ada perarakan yang sedemikian jauh jaraknya dan dimulai dari 2 tempat yang sekarang ini sedang hits lah gitu di sini untuk wisata rohani. Oke, dari panitia itu sudah membentuk tim yang terlibat dalam berbagai bagian tugasnya ya. Kemudian untuk kita kebetulan kita kebagian di paduan suara di KUR. Jadi kita akan menyanyi secara bergiliran selama perarakan tersebut. Dengan sinar lilin yang menerangi malam, prosesi ini menghadirkan suasana yang syahdu, mengajak setiap umat untuk memperdalam iman, memperbaharui hubungan rohani, dan merenungkan peran Bunda Maria dalam kehidupan sehari-hari. Perarakan dan prosesi lilin ini juga menjadi momen kebersamaan, di mana umat bersatu dalam doa, memohon berkat dan mempercayakan hidup dalam perlindungan Bunda Maria selama bulan Rosario.
Doa Our Lady of Akita dan Taman Doa Bunda Hati Tersuci Maria menyediakan tempat yang tenang dan nyaman untuk berziarah dan berdoa bersama keluarga. Harapannya, semakin banyak umat Katolik yang datang berkunjung untuk memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Tuhan.